Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Saya harap masih baik-baik saja ya. Seperti biasa, hari ini udah ngopi belum? Kalau belum ngopi, buruan ya buat secangkir kopi agar bisa seruput saat mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi saya ya, dan bersama Mas M. Kami pernah mendapatkan pengalaman yang cukup cukup aneh ya, tapi tidak terlalu seram sih sebenarnya, tapi lumayan lah ya untuk saya bagikan ke sobat-sobat sinematik. Kejadian ini terjadi antara tahun 2019-an ya. Saat itu Mas M ini sore hari ya, sekitar jam 6:30 lah. Mas M ini memanggil saya waktu itu, mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat, dan saya pun bertanya-tanya mau kemana, dan saya pun mendatangi Mas M. Mas M ini keponakan saya ya, tapi bukan nama sebenarnya ya, ini inisial aja ya, sebut saja Mas M seperti itu. Waktu itu sekitar jam 6:30 malam ya, saya dan Mas M ini pergi ke counter ya, karena Mas M waktu itu mendapatkan rezeki lebih, dan Mas M saat itu ingin membaginya kepada saya, membagikan rezekinya Mas M ini kepada saya. Mas M ini berniatan ingin membelikan saya kuota ya, dan Mas M saat itu juga ingin beli kuota. Berangkatlah kami boncengan ya bersama. Setelah kami berangkat menggunakan motornya Mas M ya ke desa sebelah ya, jaraknya kurang lebih sekitar 15 menitan lah ya, kurang lebih 15-20 menitan. Setelah saya sampai di counter, dan seketika itu pula Mas M ini membeli kuota dengan maharnya Mas M tentunya ya, dan saya pun dibelikan kuota oleh Mas M saat itu. Setelah prosesi perkuotaan selesai, pulanglah kami berdua ya. Tetap Mas M waktu itu yang bonceng, Mas M di depan yang nyetir, saya di belakang yang dibonceng. Sialnya waktu itu pas kami mau pulang itu hujan ya, tapi tidak begitu lebat. Tapi bisa dibilang ya, kalau ya bisa membuat kita basah kuyup ya, karena ya namanya hujan walaupun tidak lebat ya, basah semua ya kan. Setelah kami pulang dan Mas M ini membonceng saya, jarak antara jalanan yang harus kami lewati itu harus melewati persawahan ya, atau di tempat kami itu menyebutnya bulak lah ya. Setelah dari counter tersebut masih ada di kiri kanan jalan itu masih ada rumah warga. Setelah sekitar beberapa meter kemudian mulailah persawahan. Kami sambil kehujanan, kami sepeda motor ya, kami kehujanan, dan Mas M yang paling basah kuyup itu Mas M, karena Mas M ini yang membonceng saya kan di belakang ya, jadi Mas M inilah yang paling basah kuyup. Setelah beberapa lama kami
mulai menjumpai di sisi kanan jalan itu menjumpai ada bangunan sekolahan ya, sekolah MTS atau lebih tepatnya SMP lah ya, semacam sekolahan SMP. Dan di kiri jalan itu masih persawahan ya. Nah, kejadian aneh itu mulai terjadi di sini saat saya ini melihat ke bagian sebelah kirinya jalan ya, yang area persawahan itu. Saya ini melihat sesuatu yang menyala-nyala ya, sesuatu yang mengeluarkan cahaya ya, semacam bisa dibilang api ya, api yang bahasa Jawa ini bulat-bulat ya, berkobar-kobar lah ya. Dan Mas M pun waktu itu saya saya tanyai itu apa, dan Mas M pun melihat. Dan ya kami waktu itu tidak berpikir yang aneh-aneh, karena biasanya kan kalau habis panen ya, karena posisi waktu itu habis panen, biasanya warga ini membakar jerami pada malam hari ya, sisa-sisa padi itu ya, jerami sisa-sisa batang padi itu ya. Tapi setelah beberapa saat kami mulai melewati api yang berkobar-kobar tersebut atau cahaya yang menyala tersebut, saya dan Mas M ini mulai berpikir dua kali ya, saling bertanya. Mas M ini bertanya kepada saya, kalau tidak salah waktu itu begini, "Woi bro, bukannya ini hujan, kok api bisa nyala?" Dan saya waktu itu ya bisa jawab bisa jawab sebisanya ya, "Lah ya kok bisa ya seperti itu." Dan kami pun terdiam beberapa saat ya, sampai rumah ya, karena kejadian tersebut itu lumayan aneh. Dan tidak mungkin hujan-hujan kok ada orang di sawah iseng membakar ya, mana mungkin bisa kebakar ya bang hujannya kan. Dan saat itulah kami ini terdiam ya saat melihat hal aneh tersebut. Kenapa kok saya bilang cahaya dan api? Karena waktu itu ya jaraknya dari jalanan itu cukup jauh ya, sekitar 30 meteran atau ya sekitar 30 meteran. Salah, mungkin sekitar 50 meteran ya kalau nggak salah. Ini lumayan jauh, tapi nggak begitu jauh lah ya. Karena saya tidak bisa memastikan waktu itu cahaya apa api ya, tapi saya asumsikan waktu itu api, karena cahayanya api atau cahaya tersebut itu bergerak-gerak ya, ke atas, bergerak ke atas seperti itu, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi saya asumsikan waktu itu api. Dan setelah kejadian tersebut, saya dan Mas M ini kan sudah sampai rumah ya, dan kami pun waktu itu diam, saling tidak berkata apapun. Dan setelah Mas M ini memasukkan motornya ke dalam rumah, saya pulang ganti baju, Mas M juga ganti baju karena basah kuyup. Dan beberapa hari kemudian kami baru membahas hal aneh yang kami lihat tersebut. Yang tadinya saya dan Mas M ini mengira bahwa cahaya tersebut itu adalah petani atau beberapa warga yang membakar jerami ya pada malam hari, bekas jerami bekas panen ya, bekas sisa-sisa batang padi itulah ya. Ternyata setelah dipikir secara logis lagi, ternyata itu tidak memungkinkan ya untuk menyala, karena hujannya waktu itu pas saya melihat cahaya tersebut atau seperti api tersebut. Keadaan saat itu gerimisnya ini sudah mulai lebat ya. Ya saya sebutkan ya, tadi hujan ya, memang hujan tapi hanya gerimis, tapi gerimisnya ini tebal seperti itu, gerimis tapi tebal. Gerimisnya ini agak
agak ya, bisa dibilang ya hampir hujan, tapi masih ringan ya, seperti itu. Belum terlalu lebat. Pas waktu di posisi itu kan sudah mulai gerimisnya, ini sudah mulai agak lebat ya, jadi basah kuyup seperti itu. Jadi tidak mungkin kok seseorang membakar lalu langsung menyala, itu ya tidak dimungkinkan, kecuali itu keadaan itu terang dan tidak ada hujan, lalu membakar sesuatu pasti menyala ya. Dan kalau dipaksakan pun ya, kalau analoginya dipaksakan bahwa itu petani yang membakar jerami atau sisa batang padi, pasti aneh ya. Misalnya begini, hujan-hujan mau bakar jerami, itu kan ya malah aneh ya. Itu pemikirannya sangat aneh dan tidak rasional ya. Dan maka dari itulah mungkin asumsi saya ya, mungkin waktu itu saya dan Mas M ini melihat banaspati mungkin ya, ini mungkin, atau jin yang merupai ya, kata orang-orang ini banaspati ya. Wallahu alam ya. Ya itulah sekelumit kisah yang bisa dibilang kurang menarik ya, antara saya dan Mas M waktu perjalanan pulang membeli kuota ya. Dan walaupun kurang menarik ya, lumayan lah ya untuk saya ceritakan kepada sobat-sobat sinematik, agar mungkin mudah-mudahan bisa menghibur, seperti itu saja. Dan hikmahnya adalah kalau melihat yang seperti itu, kita baca doa aja ya, jangan bertindak terlalu gegabah atau kita turun dari motor lalu mengecek, itu nggak perlu ya. Sebenarnya kita kalau bisa malah menjauh ya, berdoa dan nggak usah digubris lah hal yang seperti itu, karena semua itu ya makhluk ciptaan Allah ya. Oke, segitu dulu sekelumit cerita yang bisa saya bagikan di video ini. Jangan lupa kopinya dihabiskan dan di subscribe kalau yang belum subscribe. Kalau ya saudara sobat-sobat sinematik ingin membuat channel ini berkembang ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.